Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada ungkapan yang paling mulia di tempat hari dan kesempatan yang mulia ini kecuali ungkapan syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di tengah-tengah aktivitas kita sebagai hamba Allah yang bertebaran di bumi Allah lewat profesi dan pekerjaan kita masing-masing, Allah berikan kekuatan iman dan takwa. Dengan mudahnya kaki kita melangkah ke masjid ini sebagai bukti ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah, kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan iman dan takwa yang sudah terpatri ke dalam sanubari kita masing-masing ini mudah-mudahan tetap mampu kita rawat, kita jaga, kita pelihara bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan iman dan takwa itu mampu mengantarkan akhir hayat kita semuanya diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada kita semuanya lewat firman-Nya yang termaktub dalam kajian surat Al-Anbiya ayat 35. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, aku uji hai engkau manusia dengan dua macam ujian sebelum kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya kita manusia, kita hamba Allah, kita makhluk yang bernyawa, seluruh makhluk Allah yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sebelum datangnya kematian, Allah menguji dua macam perkara, bisyarri wal khairi, fitnah. Ujian yang pertama adalah
bisyari, kesusahan, kesedihan, kemelaratan, sakit dan lain sebagainya. Wal khairi, aku uji engkau hai manusia dengan segala macam kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan, kegembiraan, harta yang berlimpah ruah, semuanya adalah merupakan ujian. Wa ilaina turja'un, dan kita semuanya cepat atau lambat, kapan saja, di mana saja, pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal dunia, dicabut malaikat Israel, kapan kita saja dipanggil dicabut, harapan kita tetap diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat tersebut dalam kajian tafsir Ibnu Katsir yang disampaikan sahabat Ibnu Abbas, ada 5 macam ujian yang disebut asyar wal khair. Yang pertama bisyiddati warrakhai. Allah menguji kita di saat kita semangat, di saat kita memiliki kekuatan lahiriah batiniah kita. Apakah ketika kita semangat bekerja, semangat beraktivitas, semangat melakukan kegiatan apa saja, masihkah kita ingat kepada Allah bahwa kekuatan lahiriah yang ada pada diri kita semuanya atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Warrakha, Allah berikan ujian kepada kita bukan hanya semangat, tapi di saat longgar, di saat kita lemah, di saat tidak berdaya jasmania kita, di saat tidak berdaya perekonomian kita, di saat Allah memberikan ujian terburuk usaha kita, bahkan melemah segala yang ada pada diri kita, Allah berikan ujian. Di saat melemah segala-galanya, di saat kekurangan segala-galanya, masihkah kita kembali kepada Allah? Apakah kita tetap syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah? Apakah kita kufur kepada Allah, justru mengkufuri nikmat yang diberikan Allah? Fa na'udzubillahi min syarri dzalik. Yang kedua, as-sika was-saqami. Allah berikan ujian menurut Ibnu Abbas dalam kajian Ibnu Katsir. Yang kedua adalah kesehatan kita dan sakit kita. Sehat kita, jasmania kita sehat, tapi kadang-kadang ruhani kita sakit. Apa tanda-tandanya jasmania kita sehat, ruhani kita sakit? Kita enggan segera memenuhi panggilan Allah, sakit ruhaniah kita. Kita enggan melakukan kebaikan, sakit ruhaniah kita. Kita malas untuk melaksanakan perintah wajib Allah, sakit ruhaniah kita. Tetapi ada kalanya orang yang ruhaniahnya sakit, jasmaniahnya sehat, atau sebaliknya jasmaniahnya sakit, ruhaniahnya sehat. Maka orang tersebut dalam kondisi badannya sudah lemah, sakit, bahkan sholatnya harus berbaring, sholatnya harus duduk, tetap ingat kepada Allah, tetap dikembalikan kepada Allah, tetap introspeksi diri. Maka inilah hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, bukan mengkufuri segala nikmat dan kesusahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah memberikan ujian kepada kita yang berupa al-ghina wal fakri. Di saat kita kaya raya, harta kita melimpah, untuk kebutuhan apa saja banyak sisanya,
banyak lebihnya, bahkan sempat kita simpan di brankas kita, atau mungkin di tabungan deposito kita, harta kita melimpah ruah, tetapi kita masih ingat anak-anak yatim, masih ingat janda-janda tua renta yang sudah tidak produktif lagi, masih ingat pembangunan TPQ, pembangunan masjid, siapa saja yang membutuhkan, maka kekayaan itulah yang mengantarkan dirinya menuju syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal faqr, dalam keadaan miskin pun masih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kondisi rizkinya pas-pasan, dalam kondisi rizkinya sederhana, dalam kondisi rizkinya tidak ada lebihnya, tetapi dari rizki yang sedikit itu masih mampu membelanjakan hartanya di jalan Allah, berbagi kepada orang yang lebih lemah lagi yang ada di bawahnya. Maka itulah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun miskin, tetapi miskin harta tidak mampu menjadikan dirinya menjadi miskin hati. Hatinya yang kaya raya lebih mulia daripada orang yang memiliki harta kaya raya tetapi miskin untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang berikutnya menurut Ibnu Abbas, wal halalu wal haram. Di saat kita dalam ujian yang diberikan oleh Allah, harta kita melimpah ruah atau harta kita berkurang, masih mampu membedakan halal. Yang ini halal dikerjakannya, yang ini halal dilaksanakannya, yang ini halal senantiasa dijaganya. Wal haram, bahkan bisa membedakan yang haram. Perkara yang syubhat pun mampu dibedakannya, apalagi yang haram. Kerjanya tidak senang, tidak selalu mengurangi dari jam kerjanya. Ketika kerja tidak pernah mengambil hak milik orang lain, sehingga dia mampu menjaga dirinya dari perkara yang haram. Maka orang yang mampu perkara yang halal, perkara yang haram senantiasa dijaganya di hati-hatinya, bahkan senantiasa waspada terhadap perkara yang halal dan haram. Maka itulah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru jauh dari kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang berikutnya wat ta'atu wal maksiyat. Ketika dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa semakin dekat dirinya dengan Allah, ingin selalu mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena taatnya kepada Allah. Bahkan sebelum azan duhur berkumandang sudah bersiap-siap menuju rumah Allah, sebelum azan subuh berkumandang jauh lebih lama menunggunya di masjid, menunggu datangnya panggilan Allah yang berupa azan subuh, sudah datang ke masjid, sudah datang menjalankan taat kepada Allah. Bahkan taat dalam urusan harta bendanya, taat dalam urusan pekerjaannya, taat dalam urusan ibadahnya, senantiasa dijaganya. Wal maksiyah, dan selalu menghindarkan dirinya dari segala kemaksiatan dan dosa, menghindarkan dirinya dari segala bermacam-macam dan bermacam-macam perbuatan dosa, perkumpulan dosa bersama orang-orang yang jauh dari Allah, senantiasa mampu menghindarinya, mampu menjauhinya, bahkan meninggalkannya. Itulah tanda-tanda orang-orang yang betul-betul syukur dan kembali ke jalan yang benar yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wal huda wad dolal. Ketika dirinya senantiasa yang diharapkan adalah huda, petunjuk,
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya selalu berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda, nas'alukal huda. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk-Mu ya Allah. Wal huda wat tuqa. Ya Allah, senantiasa berdoa yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, berikanlah kepada kami wat tuqa, ketakwaan, takut kepadamu ya Allah apabila kami bermaksiat ya Allah, takut kepadamu ya Allah apabila kami melakukan dhalal, kesesatan ya Allah, takut kepada Allah apabila dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa mengharap petunjuk dari Allah senantiasa memperbaiki dirinya dalam menjalankan perintah yang wajib, memperbaiki dirinya dalam menjalankan perintah yang sunat, dalam rangka syukurnya kepada Allah bahwa dia akan kembali ke hadirat Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Wadolal, dia senantiasa menjaga dirinya dari segala macam perbuatan yang tercela, baik itu meninggalkan perintah Allah maupun melaksanakan segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dijaganya, selalu dipeliharanya dalam rangka merawat, menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berfirman pada ayat yang terakhir, wa ilaina turja'un. Sesungguhnya kami semuanya manusia, yang kecil, yang sehat, yang muda, yang tua, cepat atau lambat, jika ajal sudah menjemputnya, jika usia kita sudah sampai batas akhirnya, pasti malakul maut, malaikat Israel akan menjemput kita. Dan ketika kita kembali ke hadirat Allah dengan senantiasa menjaga perkara-perkara yang kami sebutkan tadi, mulai dari perkara ketika kita semangat, sehat, sakit, kaya, miskin, halal, haram, taat, maksiat, mendapatkan petunjuk dan sesat, senantiasa mampu menjaganya. Maka itulah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan kembali ke hadirat Allah. Insya Allah kembali mendapatkan petunjuknya, insya Allah kembali mendapatkan pertolongan Allah, insya Allah kembali dalam keadaan yang baik, yang mulia, membawa iman dan takwa, yaitu husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa